Salah satu guru kecurigaan yang kerjanya nyinyir adalah Refli Harun. Dalam sebuah kesempatan, ia melontarkan gagasan nyinyir tentang kabinet Prabowo Gibran. Menurutnya, ia pesimis dengan arah dan perjalanan ke depan kabinet Prabowo Gibran. Tesis saya kali ini sederhana saja. Yang pesimis itu loh aja kali. Bagaimana filsafat kritis mencoba menempatkan secara kritis dan konstruktif terkait dengan apa yang diungkapkan oleh Refli Harun dan bagaimana kita membangun sebuah filsafat pengharapan dari sosok Gibran Rakabuming Raka yang harus kita katakan filsafat kerjanya yang gaspol sejak dilantik sebagai Wakil Presiden Indonesia mendampingi Prabowo Subianto itu memperlihatkan bahwa DNA Jokowi yang filsafatnya kerja dan kerja sangat kuat diterjemahkan oleh seorang Gibran Rakabuming Raka. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menggunakan perspektif alternatif, yaitu pemikiran filsafat, untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi. Sekali lagi, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, guru-guru kecurigaan Amin Rais, Mahfud MD, dan Refli Harun, serta banyak tokoh-tokoh publik yang lain yang kerjanya menebar pesimisme dalam membaca fenomena politik dan dinamika demokrasi di tanah air kita, nampaknya makin lama makin sistematis dan terstruktur. Kali ini sosok kita adalah Refli Harun. Ia membuat evaluasi yang tajam, tetapi tajamnya evaluasi Refli Harun sekali lagi harus kita katakan sebagai ucapan dan argumentasi yang dibangun dari sikap nyinyir. Dalam sikap nyinyir ini, 3 terminologi masuk dalam apa yang dikatakan oleh Refli Harun. Ia membangun wacana dari titik tolak disinformasi, kemudian hanya ingin menebar fitnah, dan yang ketiga, ia bicara dari politik kebencian. Ketika 3 terminologi itu yang bisa kita satukan menjadi filsafat nyinyir, maka apa yang dikatakan oleh Refli Harun tidak pernah akan objektif dan menolong kita untuk menemukan perspektif yang jauh lebih positif, apresiatif, dan memberikan keteduhan dalam kita melihat dan memacu diri di tengah-tengah kerja-kerja yang terukur dan memastikan target kabinet Prabowo Gibran adalah demi merah putih yang di dalamnya keadilan dan kesejahteraan menjadi nilai keutamaannya. Nah, teman-teman, pesimisme seorang Refli Harun harus kita anggap sebagai sebuah ucapan yang bernada politis, tetapi sekaligus membentuk ideologi bawah sadar. Dari tokoh Sigmund Freud sebagai guru kecurigaan yang ingin menelisik kedalaman motivasi seorang yang berbicara tentang realitas di sekitarnya, saya ingin katakan bahwa Refli Harun termasuk orang yang membangun opini, tetapi sebetulnya itu bukan realitas yang sebenarnya. Apa yang dikatakan oleh Refli Harun lebih cocok sebagai kalimat yang hanya
menyuguhkan kesadaran palsu karena tidak pernah berangkat dari realitas nyata. Apa realitas nyata itu? Saya ingin katakan, kabinet Prabowo Gibran tidak boleh kita baca sebagai kabinet yang hanya berisi pesimisme belaka. Orang yang pesimis adalah orang yang merasa bahwa kabinet ini tidak memberikan pengharapan. Mungkin cara pandang seperti itu tidak relevan dalam rangka kita memompa harapan bagi pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo untuk menghantar kita dalam Indonesia yang semakin baik, Indonesia emas yang semakin baik ke depan. Karena itu teman-teman, saya ingin melihat bagaimana kesadaran palsu itu diungkapkan oleh seorang Refli Harun ketimbang realitas nyata atau realitas historis. Yang kita lihat misalnya salah satu yang kita bisa ukur bahwa pesimisme Refli Harun itu tidak punya basis data yang tepat. Karena sejak hari pertama, hari kedua Gibran menjadi wakil presiden pendamping Prabowo sebagai orang muda, ia menunjukkan kualitasnya dan auranya sebagai pemimpin yang tidak salah dipilih oleh Prabowo dan dipilih oleh banyak orang yang mencintai Indonesia. Mengapa? Gaspol, itulah kata yang tepat terhadap sosok muda wakil presiden kita, Gibran Rakabuming Raka. Hadirnya ia dalam memeriksa kereta api. Hadirnya ia bersama dengan sang Menteri Dito Aryo Tejo dan upayanya untuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo yang bertanggung jawab betul-betul diperlihatkan oleh sosok muda yang bernama Gibran. Karena itu rasanya filsafat yang dimiliki oleh seorang Gibran adalah filsafat kerja. Filsafat kerja adalah cara terbaik yang dimainkan oleh rezim pemerintahan Prabowo bersama Gibran dalam rangka mematahkan pandangan-pandangan yang dibangun dari filsafat nyinyir yang disinformasi, fitnah, dan hanya menebar ujaran kebencian. Cara kita menerjemahkan sebuah pilihan politik dan aksi politik dari penghayatan seorang Gibran ketika menjadi pemimpin kita saat ini harus kita lihat tidak lepas dari DNA Jokowi. Legasi Jokowi yang kita tidak bisa bantah bahwa Jokowi adalah kerja. Dan ketika Gibran tampil menjadi orang yang melanjutkan kerja itu sebagai bagian mutlak dari karirnya sebagai seorang wakil presiden, rasanya pandangan-pandangan nyinyir dan penuh pesimisme dapat dengan sendirinya diruntuhkan dan tidak relevan. Dalam hal ini, pesimisme Refli Harun harus dikatakan itu hanya ada pada seorang Refli Harun. Tesis sederhana saya, pesimisme Refli Harun eloh aja kali. Karena kita semua melihat pengharapan yang justru disebarkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Bahwa kabinet ini sedang bekerja untuk merah putih. Dan demi merah putih, pandangan nyinyir harusnya selesai. Dan pandangan nyinyir harusnya menyingkir. Karena jangan-jangan, karena tidak mendapat jatah dalam kabinet Prabowo Gibran, nyinyir demi nyinyir itu hanya makin memompa Prabowo dan Gibran untuk mendapat tempat di hati banyak orang sebagai rakyat yang memiliki suara untuk menempatkan mereka sebagai pemimpin yang pantas memimpin mereka. Hai Refli Harun, nampaknya catatan Anda gagal. Pesimisme Anda tidak berdasar dan Anda hanya menjadi orang yang tidak pernah akan berbasiskan pada
realitas sejarah yang hari ini menempatkan Prabowo Gibran sebagai pemimpin kita. Setiap pandangan-pandangan yang hanya menebar pesimisme belaka, suatu saat akan dipukul dan dikalahkan dengan kerja-kerja yang cerdas, yang memperlihatkan kualitas kita adalah kerja yang kita berikan bagi Merah Putih. Jadi, Mas Gibran teruslah menebar aura pemimpin Indonesia, yaitu dengan meneruskan filsafat kerja. Itulah kekuatan Anda untuk mempermalukan setiap guru kecurigaan yang nyinyir, yang hanya menebar disinformasi, fitnah, dan kebencian, seperti seorang Refli Harun. Refli Harun, loh aja yang pesimis, kami semua punya optimisme yang tinggi bersama Prabowo dan Gibran.